الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. Al-ayat. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, bapak-bapak dan ibu-ibu, terkhusus keluarga besar ahli musibah yakni Bapak Jemawi ya, Bapak Jenawi, mudah-mudahan keluarga besar ahli musibah ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang telah mendahului kita, Ibu Aminah binti Haji Rasim ini, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburnya dilapangkan dan kuburnya dijadikan taman-taman dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, singkat saja, mudah-mudahan tidak panjang, sekitar 15 menit. Setuju dah? Setuju dah 15 menit atau 20 menit? Setuju? Sejam? Di sudah teman sejam mah. Oke, jadi wis arep cerita be ya. Cerita be. Ada suatu kisah menurut Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alim, bahwa di zaman Bani Israel, di kalangan Bani Israel, ada seseorang yang membunuh pamannya, keponakan membunuh pamannya. Kenapa dia membunuh pamannya atau bibinya ini, keponakannya ini membunuh pamannya? Karena ingin cepat dapat warisan. Ingin cepat mendapatkan warisan, padahal pamannya tersebut istrinya mandul, tidak punya anak sebetulnya. Walaupun tidak dibunuh, warisan itu jatuh ke tangan orang tersebut, keponakannya tadi, karena dia tidak mempunyai anak. Tetapi karena dia tidak sabar, ingin cepat mendapatkan warisan, maka dibunuhnya pamannya tadi atau bibinya tadi, dibunuhnya, ya. Maka setelah dibunuh, maka ribut orang-orang dari kalangan Bani Israel itu, saling tuduh menuduh siapa yang membunuh orang tersebut, siapa yang membunuh orang tersebut, sehingga mereka saling tuduh menuduh di antara mereka, bahkan terjadi keributan di antara mereka, terjadi keributan, bahkan terjadi peperangan di antara mereka karena saling bunuh di antara mereka, ya. Yang membunuh padahal keponakannya, ya. Ini. Maka dalam kisah ini dikaitkan dengan Nabi Musa alaihi salam. Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 67, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih sapi, seekor sapi betina, ya. Untuk apa Allah menyuruh kepada kaumnya itu untuk menyembelih seekor sapi betina? Makanya ada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi wadon, ya, itu Al-Baqarah, ya. Maka Allah perintahkan kepada kaum Nabi Musa dari kalangan Bani Israel itu untuk menyembelih sapi betina, untuk mengetahui siapa yang membunuh sebenarnya, ya. Tetapi mencari sapi itu tidak mudah, karena yang diperintahkan oleh Allah, sapi tersebut tidak pernah untuk membajak sawah, tidak pernah untuk mengangkut air, ya.
Rupanya sapi ini adalah milik seorang anak muda yang soleh, anak muda yang taat kepada ibunya, ya. Anak muda yang taat kepada ibunya. Makanya Bapak Jenawi ini punya anak dak? Punya anak dak? Banyak. Nah ini. Maka seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya. Apabila tidak berbakti, maka tunggu azab, siksa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini karena kita durhaka dengan orang tua. Ingat, kita sebagai anak jangan sampai menjadi anak yang durhaka sehingga Allah berikan kesempitan hidup kita karena kita sering melawan dengan orang tua, melawan kepada ayah atau ibu kita. Ya, ini. Kalau dosa-dosa yang lain itu ditangguhkan hukumannya kelak di akhirat. Namun kalau dosa durhaka dengan ibu kita, durhaka dengan ayah kita, itu dibalas langsung di dunia dan akhirat. Entah itu kita diberikan kesempitan dalam kehidupan kita, entah kita itu bermasalah terus dalam hidup kita. Coba kita introspeksi diri kita, apalagi kita ini hidup hanyalah sementara, ya. Itu dengan orang tua. Makanya kewajiban seorang anak, walaupun orang tua sudah meninggal dunia, maka kata Nabi, hendaklah dia menyolatkannya, hendaklah dia membacakan istighfar untuknya, hendaklah menjalankan wasiatnya, hendaklah menghubungkan kekerabatan, dan hendaklah dia menghormati teman-teman ayah ataupun ibunya. Itu kewajiban anak walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Masih tetap diberikan kewajiban berbakti kepada ayah ataupun ibunya. Maka dalam surah Al-Baqarah tersebut tentang kisah sapi betina tadi, rupanya sapi tersebut adalah milik seorang anak yang soleh. Dulu bapaknya sebelum meninggal, dia menitipkan dalam hutan, dititipkan dalam hutan, Pak. Sapi tersebut dititipkan dalam hutan. Apabila anaknya nanti sudah besar, anaknya yang akan mengambil dalam hutan tersebut, ya. Dititipkan kepada siapa? Dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku titipkan sapi ini dalam hutan ini kepada Allah untuk ahli warisku, kata orang tersebut. Coba kalau kita dititipkan sapi di Banten 6 ini, hilang. Bener gak? Kekurangan malah. Tapi itu adalah orang yang soleh menitipkannya dalam hutan, menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga anaknya dewasa, tumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, tetapi ayahnya tadi meninggal dunia sudah, ya. Maka ibunya berpesan, "Nak, ayahmu dulu mewariskan sapi, seekor sapi dalam hutan. Coba engkau cari sapi tersebut." Maka dicarilah sapi tersebut dalam hutan. Dan warnanya pun kekuning-kuningan, kemilauan. Ya. Maka di dalam hutan itu ada sapi. Ya. Tapi kalau dia melihat orang lain, dia kabur. Tetapi melihat pemuda tersebut, dia tidak kabur. Ya. Makan rumput dalam hutan tersebut. Kemudian berdoalah pemuda tadi karena diperintahkan oleh ibunya. Berdoa, "Ya Allah, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, Tuhan Ismail, Tuhan Yakub, aku panggil sapi tersebut." Sapi tersebut datang, Pak, datang sendiri, ya, mendekati pemuda tadi. Lalu dipeganglah, dibawa ke rumah ke ibunya tadi, ya. Setelah sampai ke rumah, ibunya berkata, "Nak,
engkau miskin, engkau sering mencari kayu bakar, ya, maka jual saja sapi ini, ya. Maka kata anaknya tadi, nak dijual berapa, Bu? Jual 3 dinar, atau sekarang 20 juta jual sapi tersebut. Maka pergilah anaknya tadi ke pasar untuk menjual sapi tersebut dengan harga yang telah ditentukan oleh ibunya. Lalu ada orang yang menawar, ditawar menjadi 40 juta. Coba bayangkan, dia diperintahkan oleh ibunya untuk menjual sapi tersebut dengan harga 20 juta, tetapi setelah di pasar ditawar oleh orang 40 juta. Tapi dia tidak mau, tetapi dia tidak galak karena belum mendapatkan keriduan dari ibunya. Ya. Kembalilah sang anak tadi menemui ibunya, Bu. Sapi aku ini ada yang nawar 40 juta. Ya. Maka kata ibunya, setuju. Nah, setuju. Ditawar 40 juta. Lalu berangkat lagi ke pasar, ya. Tetapi apa? Hendak dijual 40 juta, orang yang nak membeli tadi menawar lagi 60 juta. Tambah 20 juta lagi. Coba kalau kita ya, pasti cepat. Tetapi karena pemuda tadi anak yang taat kepada ibunya, tidak pernah menentang ibunya, dia turuti permintaan ibunya. Kalau tidak ada persetujuan ibunya, dia tidak galak, ya, tidak mau, walaupun itu harganya tinggi. Karena apa? Si pembeli tadi mengatakan, bagaimana aku beli dengan harga 60 juta, tapi engkau jangan memberitahu ibumu. Itu. Tapi dia tidak galak. Coba kalau kita jual motor 15 juta, dibilangnya 10 juta sama orang tua kita. Betul tak? Ada tak sini? Ada tak sini? Kira-kira seperti itu. Jual motor 15 juta. Dikatakan sama ibu kita atau bapak kita 10 juta kata lakunya. Nah, untung 5 juta. Nah, tetapi ini adalah anak yang soleh, anak yang berbakti kepada ibunya. Dia tidak mau, walaupun itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa, kalau tidak diketahui oleh ibunya. Rupanya Pak, yang datang itu bukan manusia. Yang datang itu adalah malaikat yang akan menguji kejujuran pemuda tersebut. Ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk menguji kejujuran pemuda tersebut, untuk menguji keimanannya, kejujurannya kepada ibunya. Ya, diuji. Makanya dia tidak mau. Walaupun dia diberikan emas seberat sapi tersebut, masih tidak mau. Ya, pemuda tadi. Coba kalau kita bayangkan. Ya. Ya. Maka kembali anak muda tadi kepada ibunya melapor. Kata ibunya, "Nak, yang hendak membeli itu bukan manusia. Itu adalah malaikat," kata ibunya. "Coba engkau tanyakan kepadanya, apakah sapi ini mau dijual atau tidak. Sekalian tanyakan kepadanya, apakah boleh dijual atau tidak sapi ini." Ya. Akhirnya apa? Kembalilah anak muda tadi ke pasar, memberitahukan hal tersebut. Kata malaikat tadi, "Jangan engkau jual sapi ini." Ya. Sebelum datangnya Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, akan terjadi masalah di antara mereka, terjadi pembunuhan di antara mereka. Ya. Jangan engkau jual kalau tidak seukuran beratnya sapi ini dengan emas, diukur dengan emas harganya. Ya, jadi jangan dijual kalau tidak seberat, mendapatkan emas seberat sapi ini. Coba bayangkan, ya, seberat
sapi emas. Nah itu. Akhirnya terjadilah pembunuhan tadi di kalangan Bani Israel. Ponakan membunuh pamannya, ya. Nah, terjadilah. Maka Allah perintahkan untuk mencari sapi tersebut. Makanya kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu banyak tanya. Ya. Kita jangan banyak tanya. Coba orang-orang Yahudi sudah diperintahkan oleh Allah suruh mencari sapi. Cukup sapi betina. Selesai. Tetapi apa? Sapinya yang cak mana? Tanya lagi kepada Nabi Musa. Ya, sapinya yang cak mana? Apa warnanya? Apakah tua? Apa muda? Coba kalau dia sudah mendapat perintah menyembelih sapi betina, cukup cari sapi betina. Sudah selesai. Makanya memberatkan diri mereka sendiri, orang yang banyak bertanya tersebut memberatkan diri mereka sendiri, betul lah? Nah, itu sudah diberitahu sapinya yang muda, yang ini, kemudian mereka bertanya lagi, ya warnanya lagi, diberitahukan ini lagi, jadi menyusahkan mereka sendiri. Itu ini anak yang soleh akhirnya mendapatkan keuntungan dari sapi yang dimilikinya ini. Maka sapi tersebut dibeli oleh Nabi Musa dan umatnya dari kalangan Bani Israel, disembelihnya sapi tersebut. Kemudian sebagian anggota dari sapi tersebut untuk memukul mayat yang sudah mati tadi. Ya, dipukulnya baik itu kata yang mengatakan dagingnya dipukulkan, ada yang mengatakan ekor sapi tersebut dipukulkan kepada orang yang meninggal tadi. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Hidup kembali mayat tadi. Hidup. Dipukulkan sebagian anggota sapi betina tadi, si mayat tadi hidup kembali. Setelah hidup, memberitahu siapa yang membunuh engkau. Siapa? Ponakan aku yang membunuh aku. Ya. Nah, kemudian dia